Good morning and welcome back to Football Morning Show. Langsung dari Como, base camp kita yang baru. Kita ingin menyapa-nyapa dulu para my friends ya. Dalam memulai aktivitas pagi hari kalian. Di hari tentunya yang indah ini my friend. Tetap dengan semangat positif pastinya. Dan gue ingin menyapa dulu ya. Para my friends yang sudah bergabung di kolom komentar dan sering tentunya absen. Nah, buat kalian para my friends yang ingin konten FMS ini tetap free, gue mengingatkan, gue cuma minta supportnya lewat klik tombol likes dan juga hype setiap hari ya. Biar kalian tidak perlu membayar konten ini dan bisa terus free karena berkat dari support Rexona juga my friends. Dan hari ini gue ingin menyapa Ilham ya. Ilham yang seminggu terakhir itu menemani istrinya yang sedang diopname di rumah sakit. Semoga keluarga, istri dan Ilham ini segera diberikan kesehatan, kesembuhan, dan bisa kembali beraktivitas normal ya teman-teman. Kemudian juga ingin menyapa pejuang devisa yang ada di Taiwan. Respect ya. Kemanapun itu rezekinya, kalau itu untuk keluarga, kita kejar. Kita kerja keras my friends ya. Dan terakhir, ada juga yang sapa-sapa di kolom komentar, itu adalah tukang sablon t-shirt. Ini dia. Mulia nih pekerjaannya tukang sablon nih. Karena kalau nggak ada tukang sablon, nggak ada logo Rexona di sini. Itu my friend. Nah khusus buat lu yang tukang sablon ya, walaupun kerjaannya tiap hari nyablon ya, tapi nggak boleh lu itu bau badan. Haram. Karena itu gue menyarankan dan mengingatkan seluruh komunitas my friends untuk selalu pakai Rexona Men Ice Cool yang memiliki teknologi amino aktif. Apa itu? Tentunya teknologi yang memberikan 3 kali proteksi terhadap bau badan, keringat dan juga noda di baju kalian ya, biar nggak ada kerak-keraknya ya. Nice dream gitu. Dan ini cocok banget buat kalian tentunya memiliki aktivitas fisik yang tinggi, kemudian sering berada di luar ruangan dan tentunya juga rajin berolahraga teman-teman. Dan pastinya Rexona Men Ice Cool akan selalu menjadi support sistem kita dalam membuat milestones konten-konten yang berkualitas. Itu dia. Hari ini setelah kemarin sebuah breaking news yang luar biasa bagaimana drama pemecahan dari Enzo Maresca, akhirnya mulai banyak yang spill ya. Alasan-alasan and what's going on, drama yang terjadi behind the scene antara Enzo Maresca dengan salah satu pemilik dari Bluco dan juga owner dari Chelsea. Itu dia. Kita bahas dulu secara mendalam sekarang. Apa sih sebenarnya drama yang terjadi di balik layar yang akhirnya berujung kepada perpisahan antara Maresca dan juga Chelsea Football Club. Ya, pertama dimulai dan dilansir beritanya dari Mail Online yang menjelaskan salah satu alasan yang membuat Maresca akhirnya give up ya. Kayak gue udah muak nih gitu ya. Itu pertama didasari dari tidak adanya ya suara dari Enzo Maresca dalam mendesain atau memutuskan terkait transfer policy ya. Bahkan secara eksplisit disampaikan oleh Mail Online jika Maresca ini bahkan tidak berbicara sama sekali dengan Alejandro Garnacho sebelum akhirnya sang pemain itu dikontrak. Pertama kalinya Maresca berbicara dengan Garnacho itu adalah di sesi latihan perdana Chelsea. Dia bersama Chelsea. Itu yang disampaikan oleh Mail Online. Dan secara de facto itu berarti Maresca ini hanya dimintai pendapat. Gue mau beli Garnacho nih gitu. Kata manajemen Chelsea. Menurut lo gimana? Oke nih bagus. Tidak dilibatkan setelah itu. Misalnya kan normalnya seorang manajer yang ingin menggait seorang pemain itu ngobrol dulu terus dikasih tahu. Nanti proyeksinya lu main di sini. Role-nya seperti ini kira-kira. Dan itu tidak terjadi dengan Enzo Maresca. Bahkan permintaannya secara khusus dan sindiran yang dia sampaikan di press conference terkait kebutuhannya membeli center back baru karena Levi Colwill cedera ACL dan harus absen panjang tidak digubris oleh manajemen Chelsea yang kekeh untuk mendorong pemain-pemain muda itu diutilize seperti Josh Achempong dan juga salah satunya pemain yang baru didatangkan dari Ajax itu adalah Jorel Hato. Ya itu yang pertama ya. Alasan drama terjadi di belakang layar terkait sejauh mana Maresca bisa terlibat dalam proses penentuan transfer pemain. Yang kedua, ternyata secara struktur dan hierarki ya
di tubuh Chelsea, tim medical department dari Chelsea ini itu adalah sebuah stand alone unit. Ya, adalah unit yang berdiri sendiri dan tidak report kepada Enzo Maresca gitu. Jadi medical department Chelsea ini tuh memiliki otoritas sendiri, teman-teman, ya. Jadi tugas mereka itu adalah memberikan rekomendasi terkait kapan seorang pemain yang sedang cedera atau baru sembuh dari cedera untuk bisa bermain kembali. Berapa lama, berapa banyak menit bermain yang boleh diberikan kepada sang pemain tersebut. Kemudian yang paling krusial lagi terkait kebugaran tim, medical department Chelsea ini tuh boleh memberikan sebuah rekomendasi seberapa sering rotasi pemain dan starting 11 ini dilakukan. Nah, ini menjadi confusing. Kenapa? Karena otoritas dari siapa yang menentukan pemain yang main, siapa yang jadi cadangan, kapan dia main lagi, berapa banyak dia menit bermainnya, itu kan otoritasnya manajer. Kenapa tiba-tiba Maresca harus mengikuti saran dari tim medis? Harusnya kan yang sudah-sudah di sebuah klub yang profesional, manajer itu akan meminta saran kepada tim medis, ya. Ini bisa main nggak? Gue mau mainin dia segini. Nah, itu hanya bentuknya rekomendasi. Nah, bedanya di Chelsea ini strict. Jadi kalau misalnya Enzo Maresca atau Reece James deh cedera, ya. Tim medisnya bilang Reece James baru bisa main tanggal 24. Dimainin sama Maresca tanggal 22, kena Maresca sama manajemen Chelsea. Tiba-tiba langsung direview, kenapa lu mainin Reece James lebih cepat? Atau kenapa lu lebih lama mainin Reece James 2 menit? Dan selalu di-scrutinize yang membuat akhirnya Maresca harus mengikuti. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa begitu banyak rotasi yang dilakukan oleh Maresca baik di Liga Champions dan juga di Liga Inggris. Yang akhirnya tuh blunder, teman-teman. Berbuah menjadi permainan yang tidak konsisten, kehilangan poin, dan itu membuat tetap salahnya di dia gitu. Dan itu membuat dia semakin frustrasi dan konflik akhirnya meruncing karena dia terus-terusan harus menjelaskan atau mendefend ya setiap keputusannya kepada manajemen Chelsea. Dan itu membuat akhirnya Maresca quote unquote meledak dan akhirnya menolak melakukan tugas media setelah kontra Bournemouth karena dia bilang dia takut kelepasan ngomong sesuatu yang emosional dan akhirnya berujung kepada konflik yang lebih luncing dan akhirnya terjadilah kesepakatan mutual agreement untuk berpisah ya. Namun Maresca ini teman-teman tidak sama sekali tidak kekurangan peminat. Ya, kita semua tahu sudah 2 kali perwakilan atau orang yang ditunjuk sebagai intermediaries atau perantara dari Manchester City di pertengahan Oktober dan di pertengahan Desember mendekati Enzo Maresca terkait probability apabila pekerjaan manajer Manchester City tiba-tiba menjadi available di musim panas mendatang ya. Dan secara khusus Maresca juga sudah menyampaikan hal tersebut, pendekatan itu kepada manajemen Chelsea. Dan sekarang karena dia sudah tersedia, available, udah gak kerja lagi, ya definitely menjadi top priority di kubu Manchester City jika memang Guardiola itu memutuskan untuk berhenti di musim panas nanti teman-teman ya. Dan dilansir juga oleh Sky Sports, ini semua tergantung kepada Guardiola karena bentuk pendekatan dari City adalah bentuknya contingency plan. Hanya jika Pep memutuskan berhenti. Jika memang Pep memutuskan untuk lanjut karena kontraknya sebenarnya masih ada 1 musim lagi, itu Maresca akan menghormati keputusan tersebut. Dia tidak ingin step into Pep Guardiola's toes, memaksakan, mempressure dan segala macam. Jadi dia merespect apapun keputusannya dan dia menyatakan tentunya available jika memang manajemen dari Manchester City tertarik memakai jasanya. Uniknya ya, kita semua tahu siapa sekarang yang menjadi CEO dari Manchester United. Ya, Omar Bereda yang memang pernah bekerja sama dengan Maresca saat bersama-sama berada di Manchester City dulu. Ini juga merupakan sosok yang sangat dikonsider dan direspek dengan tinggi oleh Omar Bereda. Secara dulu dia memanage tim mudanya City U23 dan juga beberapa tim U21. Kemudian menjadi asisten dari Pep Guardiola. Jadi Omar dan Maresca ini udah deket ya. Dan ini juga menjadi backup dan
contingency plan apabila akhirnya terus menerus Manchester United berada dalam turbulensi dan juga gagal mungkin lolos ke zona Liga Champions. Karena ini kedekatan antara Bereda dan Maresca ini juga cukup harmonis nih teman-teman. Jadi kita semua tahu ya, dengan squad yang cenderung masih belum matang, mostly diisi oleh wonderkid, Maresca ini berhasil membawa mereka juara Conference League, which is expected melihat begitu banyak belanja yang sudah dilakukan oleh Chelsea. Namun juga yang mengagetkan mampu menjuarai klub World Cup dengan mengalahkan tim terkuat di tahun lalu itu PSG, dan juga secara konsisten meloloskan Chelsea ke zona Liga Champions. Bahkan setelah kemarin part ways pun ya arguably Chelsea masih berkompetisi di semua turnamen dan masih berada di posisi 5. Jadi secara results gua rasa keputusan ini bukanlah karena hasilnya tidak justify pemecatan teman-teman. Ini lebih benar-benar terjadi karena konflik yang terus-menerus dengan manajemen klub. Dan siapa sosok yang sangat membenci Maresca dan akhirnya men-trigger keputusan itu? Siapa lagi kalau bukan Behdat Eghbali. Ini dia. Ini adalah mayoritas shareholder yang ada di Bluco dan juga di Chelsea. Eghbali ini memang merupakan sosok yang sangat intens, yang sangat karakter yang sangat keras, sehingga bahkan dia sendiri dengan Todd Boehly itu beberapa waktu yang lalu tuh pernah berseteru dan juga pernah bertengkar sehingga sampai keluar statement dan upaya untuk saling membeli share satu sama lain ya. Ibaratnya Todd Boehly itu cuma 17%. Dia lebih dari 60%, ini gue beli aja saham lo, dia bilang gitu kan. Saking arogan dan punya uangnya ini orang. Dan dia adalah tipe owner yang hands on. Jadi dia ingin terlibat secara dekat untuk setiap pengambilan keputusan dan didesain secara struktur manajemen Chelsea. Manager itu adalah orang keempat atau kelima yang memiliki power. Nomor satunya tetap Eghbali, Todd Boehly. Nomor 2-nya ada sporting director. Bahkan dia punya 4 tangan kanan sporting director. Sehingga suara manajer ini itu bukanlah yang terpenting di klub. Itu kenapa Thomas Tuchel mental. Karena dia kan manajer yang memang karakternya keras. Kalau nggak diturutin ya dia mending pergi gitu. Makanya yang dipilih ya tipe-tipenya kayak Graham Potter, yes man, company man gitu. Yang memang bisa mengkomplement apa yang di-envision oleh sang pemilik. Untuk bisa menjadi struktur yang gelling di dalam Chelsea yang quote unquote bentuknya adalah perusahaan. Jadi siapapun manajernya, sistemnya jalan. Itu yang coba diimplement oleh Behdat Eghbali gitu. Dan ini membuat akhirnya konflik meruncing karena Maresca merasa otoritasnya itu dicabik-cabik ya. Masa sampai harus rotasi, masa sampai harus down to the very last minute, pemain yang mau gue mainin berapa menit bermainnya gue diatur. Kan itu kan sebenarnya otoritas dari manajer. Itu yang membuat akhirnya Maresca ini gak tahan dengan sosok Behdat Eghbali dan memutuskan untuk berpisah. Dan ini yang membuat akhirnya Eghbali ini mencoba mencari tentunya kandidat yang suitable untuk jenis pekerjaan dengan role yang sangat limited ini ya, secara power gitu. Dan itu kenapa dia memilih sosok Liam Rosenior ini ya, yang memang merupakan manajer dari Strasbourg, sister company-nya Chelsea yang juga sama-sama dimiliki oleh Bluco. Dan kalian sebagai fans Chelsea gue saranin ya lupakanlah nama-nama besar gitu ya. Tidak akan ada manajer dengan magnitude besar ya mau dikebiri otoritasnya seperti yang dilakukan Eghbali kepada Maresca. Bayangin ya, gak bisa menginfluence transfer market. Bahkan menit bermain pemain pun yang cedera, yang baru pulih dari cedera, rotasinya tuh diatur ya. Ya definitely gak akan menarik buat Cesc Fabregas, tidak akan menarik tentunya buat Oliver Glasner yang menyatakan akhirnya gak ada nih kontaknya dari Chelsea ke gue, dan mungkin dia juga gak tertarik dengan metode gaya bekerja seperti ini gitu. Frank Lampard juga lagi bagus-bagusnya sama Coventry. Gue rasa walaupun dia legenda Chelsea, ya balik lagi sebagai company man ya agak susah buat dia gitu. Dan itu yang menurut gue ini ujung-ujungnya akan menjadi si Liam Rosenior ini akan dipilih karena emang kriterianya seperti itu. Namun konfirmasinya tetap akan menunggu siapa pengganti Liam di Strasbourg, karena despite mereka ini satu grup, tentu kalau itu dicomot
ya harus dicari dulu penggantinya di Strasbourg, dan itu juga nggak boleh pelatih yang jelek pastinya. Dan itu mungkin salah satu implikasi yang teman-teman pendukung Chelsea harus sadari dengan keputusan ini. Ya, gimana menurut kalian? Apakah keputusan memecat atau berpisah dengan Enzo Maresca ini adalah keputusan yang tepat, atau menurut kalian ini blunder 100% dari Iqbali? Langsung bergabung di kolom komentar untuk kita bisa berdiskusi bersama-sama. Nah, dari sana kemarin di game week setelah tahun baru, ternyata rame-rame pada imbang dan 0-0-nya banyak banget. Jadi gue bahasa apa nih kalau 0-0 gitu ya. Namun kalau ada satu benang merah dari seluruh hasil yang terjadi setelah tahun baru kemarin di Liga Inggris, itu adalah satu tim yang paling happy tentunya dengan hasil-hasil yang terjadi di laga-laga lain, itu adalah Arsenal ya. Arsenal menang sendiri my friend, dan akhirnya mereka memimpin dengan 4 poin clear di puncak klasemen ya, dan memasuki paruh kedua musim yang baru ya. Dan secara khusus ini memberikan spirit yang cukup positif tentunya bagi skuad Mikel Arteta, dan dia berjanji akan mencoba memutus ya kutukan saat Arsenal menjadi juara paruh musim langsung biasanya di akhir musim justru gagal juara. Jadi udah 4 kali seperti itu. Jadi ketika ini di brought up oleh wartawan, gimana nih? Lu juara paruh musim lagi nih ya. Kutukannya tahu kan ya, 4 kali nih kau terpleset kawan, dia bilang gitu. Gimana kurang lebih seperti ini, dan dia dibilang Arteta akan mencoba untuk mematahkan kutukan tersebut. Disampaikan oleh Mikel Arteta, mari kita patahkan kutukan itu. Anda bisa lihat hasrat dari para pemain saya, Anda bisa lihat dari energi yang mereka perlihatkan. Itu yang kami butuhkan. Masih ada 5 bulan lagi dan kami akan menjalaninya hari demi hari. Itu yang disampaikan oleh Arteta, dan ada some sort of a feel good factor yang dirasakan oleh seluruh skuad Arsenal dengan keunggulan 4 poin yang cukup bersih ya dari rival terdekat Manchester City. Nah, ada satu problem yang dihadapi oleh Mikel Arteta belakangan ini, sebuah problem yang kita bisa terminologikan sebagai good problem ya. Ada kok masalah-masalah yang bagus gitu ya, gak hanya masalah-masalah yang negatif. Itu adalah pusingnya Arsenal memilih siapa nomor 9 yang ingin dia andalkan. Itu my friend ya. Kenapa? Karena performa Gyökeres itu tidak juga kunjung sama seperti level yang dia perlihatkan seperti dia masih di Sporting, di mana dia mendominasi di Eropa, scoring every week di Liga Portugal ya. That kind of performance belum bisa tertransmit di diri Gyökeres dalam versinya bersama Arsenal ya. Itu yang membuat akhirnya roughly average dia cuma main 60-65 menit setiap pertandingan gitu. Dan lebih pelik lagi, Kai Havertz akan segera sembuh dari cedera ya. Dan kita semua tahu bagaimana Kai Havertz ini memiliki gaya permainan yang berbeda ketimbang Gyökeres ya. Havertz membuat seluruh tim Arsenal bermain lebih baik ya. Dia mengkomplement pemain-pemain yang ada di sisi, di sayap, dan juga attacking midfield, dan membuat Arsenal bermain lebih fluid. Nah, ini segera akan kembali bermain, sudah masuk ke proses akhir dari recovery, sehingga membuat Arteta ini sedikit kebingungan. Dan yang paling bikin dia pusing lagi, kita semua tahu 2-3 pertandingan terakhir, Gabriel Jesus itu seolah-olah kembali ke versi terbaik dirinya ya. Terutama kemarin saat menang 4-1 dari Aston Villa, dia masuk menit ke-60 langsung cetak gol spektakuler teman-teman. Dan itu membuat ini menjadi problem yang baik untuk Arteta ya. Secara khusus dia juga meng-highlight sepanjang musim panas, saya berpikir jika kami mendatangkan pemain nomor 9, apa yang akan terjadi kepada Gabi Jesus dan juga Kai? Dia bilang, saya punya banyak pemain nomor 9 dan saya sangat menyukai mereka. Bagaimana saya akan mengatasinya ya? Kalau dulu dia bilang itu masalahnya dipikirin ntar aja. Tapi kalau sekarang dia benar-benar harus menghadapinya. Itu yang disampaikan oleh Mikel Arteta, dan definitely salah satu keuntungan dari memiliki problem yang baik ini itu adalah bisa menyesuaikan siapa striker yang akan diturunkan tergantung kepada karakteristik dari lawan yang dihadapi ya. Dan itu juga membuat persaingan antar para striker nomor 9 yang dimiliki oleh Arsenal ini itu juga semakin fierce, dan everybody will keep on their toes. Jadi kalau
mereka dapat kesempatan, mereka akan semakin maksimal untuk mencoba menuntaskan ya. Kalau dulu kayak misalnya Rasmus Højlund, nggak ada pelapisnya, nggak ada pemain lain yang benar-benar memberikan tekanan. Kalau lu nggak tampil baik, gua akan mengambil tempat lo. Nah bedanya itu tidak terjadi di Rasmus Højlund sehingga banyak buang-buang peluang. Kalau sekarang ada 3 yang bersaing teman-teman ya. Jadi kalau lu main jelek ya pasti definitely lu langsung diganti. Itu akan membuat tentu produktivitas dari lini depan Arsenal harusnya semakin membaik ya. Dan kita bahas sedikit tentang hasil imbang yang terjadi ketika Manchester City bertandang ya ke Sunderland, di mana akhirnya skor kacamata harus puas diterima oleh skuad asuhan Pep Guardiola, dan ini sekaligus membuat Sunderland itu salah satu tim yang secara rekor kandangnya itu cukup outstanding teman-teman ya. Kita lihat dulu dari statistik, di mana expected goals-nya City jauh melebihi Sunderland dengan 2,3 berbanding Sunderland yang di bawah 1 cuma 0,8. Ada 14 tembakan yang dilepaskan oleh City namun tidak ada yang berbuah gol teman-teman. Hanya 4 yang on target, itu pun Sunderland juga memiliki rekor yang sama dengan 4 yang sama-sama on target, meskipun pastinya ball possession jauh dikuasai oleh Manchester City dengan 67%. Nah ini mengingatkan kita kepada tipikal laga-laga yang dijalani City ketika menghadapi tim-tim yang dengan karakteristik bertahan ya. Cuman apakah benar sebenarnya ini adalah lebih kepada City yang kehilangan 2 poin? Gua sedikit tidak setuju. Karena Sunderland itu rekor kandangnya itu sangat-sangat outstanding ya. Hingga paruh musim ini mereka belum terkalahkan di kandang. Jadi they are very strong defensively dan juga effectivity saat bermain di kandang sendiri. Dan kita semua tahu kemarin baru aja rame di TikTok ya. Ada salah satu pendukung Sunderland yang bapaknya kena kanker, dan itu diceritain kalau dia adalah fans sejati ya, dari mulai bapaknya masih sehat nonton sama-sama sampai sekarang sudah terbaring di rumah sakit, dan akhirnya itu membuat hati dari Granit Xhaka tergerak dan dia komen, "We will fight every game for you and your dad," dia bilang gitu. Dan itu diperlihatkan di pertandingan kemarin melawan City yang bertubi-tubi. Sunderland itu efektif, kompak dan keras gitu, dan itu membuat epitomi dari apa yang di value oleh Sunderland sebagai sebuah institusi dan klub. Dan meskipun yang diuntungkan dari hasil ini adalah Arsenal, tapi secara matematika kesandungnya City sebenarnya nggak terlalu signifikan dampaknya dalam perburuan gelar juara, karena jaraknya tuh baru 4 poin teman-teman, masih 4 poin, dan City dan Arsenal akan bertemu di bulan April nanti dan dalam title decider gitu. Jadi everything still possible. Nah, jika ada satu hal positif yang bisa dipetik dari hasil imbang ini, itu adalah kembalinya Rodri ya. Rodri setelah absen hampir 1,5 tahun itu bisa kembali bermain, dan itu di highlight dan disyukuri oleh Pep Guardiola. Dia bilang Rodri merubah pertandingan. Dia membuktikan dalam 45 menit di posisinya dia adalah yang terbaik ya. Kami permainannya jadi lebih mengalir dan kami mampu merusak antar lini lebih baik, dan 1,5 tahun tanpa Rodri kami sangat merindukannya. Semoga dia bisa terus fit karena dia membuat kami menjadi tim yang lebih baik. Ini gue sepakat banget ya, karena memang City tanpa Rodri itu beda banget teman-teman ya. Seolah-olah kehilangan 50% dari fluiditas atau aliran permainannya tuh seolah-olah tersendat dan agak lama distribusi bolanya kadang gitu. Dan jika ada satu hal yang cukup baik diantisipasi oleh Sunderland, itu adalah bagaimana mereka nullify atau mematikan pergerakan dari 2 fullback City yang merupakan alasan mereka bisa revive atau bangkit lagi dalam beberapa pertandingan terakhir yang cukup konsisten meraih kemenangan ya. 2 fullback City yang kerap tampil baik di beberapa laga terakhir, O'Reilly dan juga Matheus Nunes, itu memang didesain oleh Guardiola untuk mengoccupy dan menyerang daerah sayap. Karena bermain dengan skema pohon Natal, City itu jadi main dengan 2 nomor 10 gitu ya. Nah akhirnya sayapnya buat mereka. Itu yang membuat akhirnya seolah-olah kesulitan nih dari lawan-lawan City dalam mengantisipasi attacking threat dari kedua wingback ini. Dan yang uniknya aspek lini serang dari Sunderland justru membuat
terutama Nico O'Reilly itu pin down atau lebih banyak bertahan di area mereka sendiri, nggak bisa maju dia karena Sunderland juga berbahaya serangannya. Dan yang bisa dilihat improvement dari sisi ofensif itu hanya dari Matheus Nunes karena saking kurangnya ya Nico O'Reilly akhirnya ditarik dia gitu di menit ke-60 dan hanya Nunes yang arguably bisa memberikan over attacking threat itu pun setelah menit ke-60 ke atas karena di babak pertama Sunderland jauh lebih mendominasi penguasaan bola. Dan itu yang disampaikan oleh Guardiola. Kami menerima 1 poin ini. Nah itu mengindikasikan kalau sebenarnya dia juga lega, nggak gampang lawan Sunderland gitu. Babak kedua kami luar biasa. Kami membuang banyak peluang. Berapa kali kami sudah sampai di 6-yard box dan membuang peluang tersebut. Ancaman dari mereka cukup berbahaya, tetapi saya cukup puas dengan penampilan kami. Itu yang disampaikan oleh Guardiola. Dan sekarang kita maju ke Manchester United, di mana Ruben Amorim mengkonfirmasi jika United itu tidak akan belanja di bulan Januari. Aduh, ini tidak sesuai dengan ekspektasi dari fans MU teman-teman. Ya, masa MU nggak belanja gitu kan? Ini adalah kutipan dari Ruben Amorim di press conference yang dikutip oleh Athletic. Dia menyampaikan rencana kami di jendela transfer tidak berubah. Kami tidak berbicara dengan pemain manapun saat ini untuk merubah atau memperkuat skuad kami. Itu yang disampaikan oleh Amorim. Dan ketika ditanya bagaimana dengan outgoing, karena kan memang cukup ada banyak fringe player di Manchester United saat ini. Antara lain pastinya Joshua Zirkzee ya, yang memang jarang sekali mendapatkan kesempatan dan sudah mengekspres keinginannya untuk pindah. Kemudian juga ada Kobbie Mainoo yang sampai abangnya bikin ulah gitu ya. Dan ketika dikonfirmasi hal ini kepada Amorim, apakah outgoing akan terjadi, Amorim mencoba membantah dan mematikan opportunity untuk pemainnya bisa pindah. Dia sampaikan tidak ada yang datang menemui saya dan meminta untuk dijual ya. Saya tidak berharap ada pemain saya yang melakukan hal tersebut. Itu yang disampaikan oleh Amorim terkait bagaimana positioning dari United di bursa transfer musim dingin ini. Dan ada satu hal yang harus disampaikan juga oleh Amorim, jika karena beberapa pemain kunci sedang absen, baik itu karena memang membela negaranya di AFCON seperti Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan juga Bruno Fernandes yang kemarin sempat absen karena cedera. Ekspektasi dari Amorim itulah meminta agar Matheus Cunha itu bisa step up ya, dan ini yang diharapkan bisa terjadi memasuki jadwal yang sangat-sangat berat di awal Januari ini. Dan secara khusus kita lihat dulu bagaimana penampilan Cunha sebelumnya ya. Sebelum ketika bergabung ke United saat berada di Wolves, ini adalah penampilan terbaik yang dia perlihatkan musim 2004-2005, cukup mematikan, expected goals yang sangat tinggi 8,6, jumlah golnya juga banyak, efektivitasnya sungguh luar biasa, distance coverage-nya tinggi. Dan jika kita bandingkan statistik saat dia berada di Wolves dan dia di MU sekarang ya, aspek conversion atau bagaimana mengkonversi peluang di depan gawang itu menjadi aspek yang paling menurun dari seorang Matheus Cunha ya. Jika kita lihat dengan expected goals yang tinggi di angka 4,6 bersama United sekarang, Cunha ini baru cetak 3 gol teman-teman ya. Jadi conversion dia tuh sangat-sangat menurun ya. Kita coba bedah alasannya. Kenapa sih sebenarnya dia mengalami penurunan efektivitas dan conversion ketika ditransfer dari Wolves ke United. Yang pertama, meskipun kualitas Cunha ini dalam mempertahankan bola dan melakukan pressing ini luar biasa, arguably susah lah ngambil bola dari kakinya dia gitu ya, karena dia sangat physical, technicalnya juga bagus gitu kan, penempatan posisi dan awarenessnya juga oke. Itu membuat bahkan Amorim bilang kalau ada Cunha di tim, ini United nih bisa napas lebih katanya gitu. Karena mayoritas dari kerja kerasnya tuh udah pasti di Cunha gitu ya. Nah, meskipun dia memiliki aspek seperti itu, tapi dia harus beradaptasi dengan rekan-rekan yang baru ya. Dimana kalau dulu kita bandingin di grafis ini, dulu kan dia itu link up-nya sama Strand Larsen ya. Strand Larsen ini karakternya adalah ortodoks nomor 9. Dia selalu ada di kotak penalti dan mengoccupy center back lawan ya. Jadi dia akan berada di zona kotak penalti, membuat back tengah itu sibuk mengarahkan
perhatian ke dia. Dan fungsinya di sana adalah sebagai dinding pantul, teman-teman. Jadi dia akan mantulin bolanya balik ke Cunha sehingga Cunha bisa membuat pergerakan yang bisa membingungkan lawan. Nah, sementara bersama Manchester United dia harus mengakomodir banyak hal karena gaya mainnya beda banget. Pertama, United itu sangat menekankan aspek sayap. Jadi ketika Cunha masuk ke pocket, dia harus mengakomodir, gue harus kasih ke Dorgu, gue mesti kasih ke Dalot gitu. Jadi itu membuat aspek dari permainan dan bagaimana dia mengkomplement gaya permainan dari karakteristik rekan setimnya itu juga harus berbeda gitu. Dan saat dulu dia dikomplement oleh Strand Larsen, modelnya adalah ortodoks nomor 9. Kalau sekarang di United kadang main false nine, yang main Mason Mount lah di situ, ya, yang main pemain lain lah di situ, gitu kan. Bahkan Sesko yang digadang-gadang sebagai ortodoks nomor 9, ya kesempatan mainnya aja jarang karena gak hanya karena dia cedera, tapi juga dia kan belum convincing gitu. Sehingga ini membuat seolah-olah Cunha ini belum maksimal perannya, teman-teman ya. Itu beberapa hal yang di-highlight tentunya dan harus bisa segera diimprove untuk tanggung jawabnya dipikul nih oleh Cunha. Karena di masa absennya Bryan Mbeumo, Amad Diallo, apalagi kita belum tahu Bruno apakah bisa tampil langsung di laga berikutnya. Ya sosok dari Matheus Cunha ini yang diharapkan oleh fans MU mampu bisa menggendong United untuk bisa kembali ke jalur kemenangan. Ya, itu kurang lebih teman-teman materi yang ingin kita sampaikan hari ini. Dan gue appreciate kalian yang selalu mensupport ya. Tentu jangan lupa untuk komen W Rexona di kolom komentar dan juga absen-absen untuk kita terus bisa disupport dengan ide-ide besar kita ya selama nanti di periode tahun yang baru ini untuk bisa kolaborasi lagi, apakah itu Piala Dunia, apakah nanti kita akan ada kunjungan-kunjungan ke negara lain ya, dan tentunya W Rexona yang sudah selalu mensupport gua selama ini ya. And as always my friends ya, awali hari dengan semangat positif and have a lovely day.